Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali masih dalam pembacaan matan Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan pada bagian yang terdahulu kita sudah membaca beberapa ayat yang dibawakan oleh penulis. Yang pertama di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang di sana terkandung pelajaran bahwasanya tauhid merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Kemudian ayat yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 36 terdapat faedah bahwasanya tauhid merupakan misi utama dakwah para rasul, ya, alaihi wassalatu wassalam. Kemudian ayat yang ketiga dibawakan oleh penulis, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 23. Terdapat pelajaran bahwasanya tauhid memiliki kedudukan yang sangat agung. Tauhid adalah hak yang paling tinggi yang wajib untuk ditunaikan karena dia berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 36 yang mengandung perintah yang paling agung, yaitu beribadah kepada Allah, dan juga terkandung di dalamnya larangan yang paling besar, yaitu kesyirikan. Maka di antara faedah dari ayat ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah dalam kitab beliau Qurratu Uyunil Muwahhidin, bahwasanya menjauhi syirik merupakan syarat sahnya ibadah. Tidak akan benar ibadah kecuali dengan menjauhi kesyirikan. Tapi kita akan bacakan pada kesempatan ini ayat yang berikutnya dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 151 dan seterusnya. Qaulihi wa qaulihi, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah akan aku bacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian, alla tusyriku bihi syai'a, yaitu janganlah kalian mempersekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Maka dalam ayat yang mulia ini terkandung pelajaran bahwa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan keharaman yang paling besar. Dari segala perkara yang diharamkan, maka syirik ini adalah termasuk keharaman yang paling besar. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya menetapkan hukum halal dan haram ini merupakan bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang menguasainya, maka hanya Allah yang paling tahu apa yang pantas dan apa yang layak untuk diberlakukan di alam semesta ini, apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan. Dan itu merupakan bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengakui Allah sebagai pencipta dan penguasa alam ini, semestinya kita tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin sedikit faedah yang bisa kita bacakan dari ayat yang dibawakan oleh penulis di dalam muqaddimah atau bab yang pertama dari kitab Tauhid. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat.
sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan.